Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan dari kreasi dan aksi untuk semua para YouTuber, baik profesional maupun junior seperti saya ini. Baik sahabat, saya akan mencoba untuk membuat tutorial mengenai cara mengkonversi peta dari PDF ke tutip melalui ArcGIS dan bisa dibuka di Google Earth untuk membuat peta poligon. Dan kebetulan saya bergerak di Gema PS, Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyelesaikan sengketa agraria sebagai percepatan konflik di lahan-lahan perhutani. Ya, maksud konflik bukan perang, tapi artinya status kepemilikan tanah perhutani yang sudah diserahkan ke negara untuk diberikan akses 100% untuk pemanfaatan bagi masyarakat. Dengan percepatan itulah kami Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial membantu untuk mensukseskan program KHDPK sesuai dengan SK 287 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana pembagian lahan-lahan perhutani yang sudah diserahkan ke negara untuk dimanfaatkan ke masyarakat. Baik sahabat kreasi dan aksi, tentunya kita harus punya dua aplikasi untuk mengkonversi peta dari PDF ke tutip melalui ArcGIS. Oleh karena itu, sahabat-sahabat kreasi, kita harus memiliki dua aplikasi ini, yaitu pertama ArcGIS, kedua Google Earth Pro. ArcGIS adalah untuk mengkonversi peta dari PDF dan juga untuk mengekspor peta tutip ini ke Google Earth Pro sehingga Google Earth Pro bisa dibuka. Baik, saya akan memberikan contoh salah satu KHDPK di kawasan Tasikmalaya, di mana ada peta-peta KHDPK. Nih, kami mencoba untuk membuka di sini kumpulan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, kita ambil contoh yang mana ya, yang belum dikonversi. Ini contoh sajalah. Contoh kecamatan Bantar Kalong. Kecamatan Bantar Kalong aja lagi pertama. Di sini ada peta KHDPK Desa Pemijahan Bantar Kalong. Ya, ini peta ini kita besarkan. Ini peta dari LKH Kementerian yang dikeluarkan oleh Vanologi sebagai mitra kerja LKH untuk diberikan kepada tim percepatan konflik agraria di daerah, semacam kami dari Gema PS, ini dari Vanologi ini. Baik, setelah kita mengetahui ada peta KHDPK Pamijahan, kita buka dulu ArcGIS-nya. Baik sahabat, sebentar karena sinyalnya nih di sini lagi hujan sehingga sinyal pun agak terlambat dan cara membuka ArcGIS. Dan diusahakan sahabat-sahabat kalau ingin membuat peta semacam ini, kapasitas RAM-nya harus 16 GB ya, supaya lebih mudah dan lebih cepat dalam proses pemetaan. Sahabat-sahabat,
Sudah terbuka argisnya, kita langsung mencari toolbox sebelah kiri atau sebelah kanan layar. Lihat di konversi tool. Nah, ada konversi tool. Kita perbesar konversi tool. Karena kita akan mengambil dari PDF, maka prompt dari PDF ya, PDF tutip. Nah, ini yang akan kita klik 2 kali untuk melihat dan mengambil dokumen peta yang tersimpan pada folder yang kita maksudkan. Kita akan mengambil salah satu contoh peta KHDPK Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong. Nah, di mana input PDF tadi kita buka, open. Nah, di sini open, di mana kita melihat atau menyimpan peta tersebut. Nah, karena saya menyimpannya di folder Kema PS, sosial Kecamatan Bantar Kalong. Nah, Bantar Kalong. Nah, di sini ada peta KHDPK Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong. Kemudian open. Nah, open setelah nanti muncul dan masuk ke input dan akan output tipnya, tip filenya. Cukup jangan digusar geser, cukup seperti ini. Nah, oke, kita sudah. Nah, ini seperti ini saja, fitur-fiturnya seperti ini sajalah, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Argis sendiri. Gak usah banyak rubah-rubah, kecuali nanti ada resolusi yang tidak bisa dibuka PDF-nya, nanti kita berubah. Dan mudah-mudahan ini bisa dibuka ya sahabat. Oke, klik OK untuk melihat petanya. Nah, nanti PDF berjalan di bawah, PDF tutip nih sedang memproses, baru 56% ya. Oke, kita tunggu ya. Sambil menunggu kita ngopi dulu sahabat-sahabatnya. Enak tidak? Kalau suka merokok ya merokok dulu. Tapi insya Allah di komputer sahabat tidak akan lelet seperti ini, karena mungkin jaringan bagus, laptopnya bagus ya. Karena saya juga masih pemula dan untuk perdana membuat tutorial semacam ini, uji coba ya, sebetulnya uji coba berbicara di depan dunia maya tanpa ada orang lah gitu, pidato di depan orang ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah ini adalah sudah berhasil kelihatan petanya, cuman koordinatnya belum kita. Nah, ini kalau diperbesar nih, tampilan hasil konversi dari PDF tutip nih. Ini yang diarsir hijau oleh Panologi atau Kementerian Lingkungan Hidup. Ini adalah kawasan hutan yang akan diserahkan 100% pemanfaatannya kepada masyarakat. Ya, walaupun di sekitar sini banyak hutan-hutan, teman, hutannya mungkin masih produksi. Ya, yang diarsir ini dianggap oleh pemerintah itu tidak produktif dan tidak ada hasil pemasukan ke perhutani atau ke negara, sehingga kawasan ini walaupun bentuknya ada hutan, ada pertanian, tapi sudah dikuasai masyarakat. Nah, inilah yang akan diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Baik, kalau sudah kita dikonversi, nah ini hasil konversi peta PDF untuk tutip ya. Kita kembali ke toolbox. Nah,
tadi PDF. Nah sekarang kita ekspor akan kemana? Kita buat KML, itu sebuah layar KML. Nanti hasil konversi ini bisa dibuka di Google Earth ya, Google Earth untuk buat poligon. Baik, kita klik. Nah, yang hasil tadi nanti di sini tinggal digeser saja, dipindahkan. Nah, ditarik ke sini. Nah, nanti kita simpan lagi di mana kita akan menyimpannya. Nah, supaya tadi bersamaan dengan, nah di sini Bantar Kalong saja. Ini buat, karena di yang atas yang dua ini sudah dikonversi. Nah ini kita buat file baru lah gitu, peta baru hasil konversi. Oke. Save. Oke. Nah, kebutuhan ArcGIS hanya sampai sini, maksudnya bukan saat ini, sampai sini untuk kebutuhan ArcGIS. Layar KML. Oke, ada centang, ada warna hijau. Kalau gagal itu warna merah. Layar KML tidak bisa dikonversi, mungkin terlalu luas atau koordinatnya tidak betul, tidak pas cara pembuatan petanya. Ini mungkin sudah sah dan sudah sesuai dengan aturan pembuatan peta berdasarkan titik-titik koordinat, bintang utaranya, bintang selatannya, bujur baratnya maupun bujur timurnya. Oke, kalau tidak ada keperluan kita klik saja atau minus saja. Nah, simpan. Ini kita pergi ke halaman folder yang tadi tersimpan. Tadi peta baru hasil konversi. Nah ini peta baru hasil konversi. Coba kita buka di Google Earth, nah, Google Earth Pro, nah, supaya nanti kita bisa melihat di mana kawasan hutan yang akan kita poligon, yang akan kita patok, yang akan kita petakan, yang akan kita berikan titik untuk masyarakat, apakah sesuai dengan jumlahnya atau tidak. Di Google ini, sahabat-sahabat dan para pemirsa, untuk memudahkan kita membuat peta poligon. Artinya poligon ini petak-petak lah. Kalau bahasa Sunda diarsir, pengarsiran peta lokasi. Cuman di sini karena kami belum menginput data dari para penggarap, kami hanya memberikan sekilas secara umum saja bagaimana peta KHDPK ini berada di wilayah Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, di mana posisinya, apakah titik letaknya berada di mana nih. Kita buka. Nah, Google Earth akan sedang berjalan menuju kawasan hutan KHDPK. Nah, ini petanya nih, ini peta yang tadi dikonversi. Nah, ini peta yang akan dikonversi. Nah, ini peta hasil konversi. Berarti kalau melihat itu sudah jelas, kawasan-kawasannya, bukit-bukitnya, lekuk-lekuk tanahnya. Ya. Kemudian kalau memang kita pandangan secara tidak bagus, bisa digusar-geser nih bagaimana arahnya, baik dari sini. Nah, contohnya seperti ini. Yang penting kita bagaimana membuat poligon itu dengan benar. Sahabat-sahabat sekalian, baik kita ini arsir membuat poligon nih. Poligon ada di atas, yang 1, 2, 3. Nah, baris plus 3 tambahkan poligon. Nah, poligon untuk apa? Untuk membuat peta. Ini area yang diarsir ini adalah peta untuk kawasan hutan yang diberikan oleh perhutani atau negara kepada masyarakat.
Kita kasih nama saja Poligon Desa Pamijahan atau Poligon KHDPK Desa Pamijahan. Oke. Tinggal kita tentukan warnanya, style warna. Nah, style warna baik yang merah, ini ada pilihan. Nah, ini kita ngambil yang merah dulu lah, yang merah contohnya. Nah, oke. Oke, merah. Kemudian ukurannya, karena kita ngambil yang 4 sajalah, yang 4 biar ketebalannya bisa kelihatan. Redasinya 100%. Kemudian ada warna, apakah kita akan memuat garis dan garis besar di dalamnya atau tidak. Nah, kalau garis ditambah diisi garis dan besar, maka kita tentukan mana. Nah, contoh kita dengan menggunakan yang kuning aja, yang kuning nih, kuning ya, supaya kelihatan, tapi jangan terlalu keburamannya, ambillah 30% supaya kelihatan letak tanahnya. Kita oke, jangan dulu di oke. Nah, kita langsung pergi ke sini. Nah, mudah sebetulnya nih, tinggal memudahkan kita ini. Tinggal bagaimana kita bekerja dengan poligon ini. Nah, kalau ini tinggal digeser, dengan panah lah. Nah, ini batas-batas KHDPK Desa Pamijahan. Terus sampai batas yang diarsir. Nah, sudah klik. Nah, kalau sudah, kita oke kan saja. Oke, klik oke. Nah, ini poligon akan seperti ini. Untuk melihat data yang sebenarnya, kita dihilangkan centangan dari peta konversi. Nah, dihilangkan. Nah, inilah kawasan hutan. Nah, kawasan hutan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sementara yang di pinggir-pinggirnya masih banyak hutan. Cuman yang diberikan melalui Gema PS Perhutanan Sosial ini hanyalah sebagian kecil dari tanah perhutani yang ada di wilayah Desa Pamijahan. Nah, kalau kurang jelas kita diputar arah nih, lihat. Kalau pas-pasannya kurang jelas, perbatas-batasnya di sana ada batas tuh. Nah, ini lereng-lereng gunung. Nah, mungkin ini yang akan di poligon. Nah, ini seperti ini. Apakah benar, kita lihat dicentang lagi. Nah, barisannya. Kita tinggal mengedit. Klik kanan, properties. Nah, kita tinggal mengedit. Kalau kurang tepatnya tinggal digeser seperti ini. Nah, kalau memang ini masih ada kawasan hutan yang tidak terarsir, artinya takut melebihi atau berhamparan dengan tanah-tanah adat yang lain. Lihat, kan hampir kemana arahnya, kita dirubah lagi atau diedit ya, batas-batas wilayahnya atau tanahnya, supaya nanti memudahkan berapa jumlah penggarap yang ada di wilayah ini. Kalau sudah kita okekan. Nah, kita centang kembali. Sudah beginilah peta KHDPK tanah di Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Ini hanya sampai di sini saja, sahabat-sahabat kreasi. Untuk tutorial yang lainnya, bagaimana kita mempoligon, nah, yang sekitar ini. Di sini nanti tim akan terjun ke lapangan, memberikan informasi kepada kepala desa, para penggarap, tokoh masyarakat, Kapolsek dan Tamil atau Muspika yang ada di wilayah tersebut, untuk mendengarkan sosialisasi dari kami tim Gema PS, bagaimana
kemanfaatan KHDPK ini untuk masyarakat, sehingga nanti kami akan mengidentifikasi apakah ada rumah, apakah jumlah penggarapnya, apakah ada kawasan wisata, apakah ada kawasan jalan produksi, apakah ada hutan lindung atau yang lainnya. Ini nanti akan dibagi-bagi KHDPK ini pemanfaatannya untuk jalan produksi, untuk hutan lindung, untuk mata air, untuk konservasi, untuk demplot, percontohan kalau memang ini kawasan belum digarap oleh masyarakat. Untuk desa lah 20%. Nah, untuk itu kita akan sejenak melihat kalau memang sudah dibuat poligon dasarnya, ini dasar poligon, artinya peta inilah yang akan dibagikan tanahnya kepada masyarakat. Nah, tadi kalau ada rumah langsung diredis, kalau ada penggarap, berapa jumlah penggarap yang ada di sini. Kami akan mempetakan poligon-poligon kecil, misalkan si A, si B, si C, si D sekian meter, sekian hektar, sekian ratus meter. Nah, di sini ada. Bahkan di blok-blok, kalau memang satu blok itu kurang lebih 30 orang. Kalau 30 orang berarti satu blok. Ini blok A, blok B, misalkan blok C, blok D dan sebagainya. Kalau memang penggarap lebih banyak. Demikian untuk sementara. Terima kasih dan salam persahabatan, kreasi dan aksi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena memang kami baru uji coba membuat tutorial seperti ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.